Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja BPG Darjab Piloting 1 tahun 2024. Nama saya Espan, LPTK Universitas 11 Maret, NIM 952408984 dari Lembaga SD Negeri Langsung 2, Kecamatan Tis, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 dengan mapel IPAS dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak kita dengan prinsip UDB pada hari ini, Senin tanggal 9 September 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk semua? Ya. Fadil? Hadir. Mana orang? Husna? Hadir. Leni? Hadir. Mega Sahra? Hadir. Saifullah? Hadir. Panel? Hadir. Jafar? Hadir. Baik anak-anak, belum pelajaran dimulai, apa sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Belajar game, nangis duit. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru mau bertanya. Pertanyaan yang pertama, apa saja penyakit yang menyerang sistem gerak? Yang kedua, bagaimana mengatasi penyakit yang membuat tubuh kita sulit bergerak? Yang ketiga, pola hidup seperti apa yang bisa membantu kita menjaga kesehatan sistem gerak kita? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bernyanyi dulu. Apa? Pada pertemuan kali ini ada beberapa pembelajaran yang perlu kalian ketahui, karena pembelajaran itu ada tujuannya. Kenapa harus belajar pembelajaran ini? Berarti kalian harus tahu tentang ini. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Jadi ada kelainan dan penyakit yang
mengganggu sistem gerak kita. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Jadi kalian diharapkan mampu, ya, mampu untuk menjaga agar tubuh kita, anggota gerak kita tetap sehat, baik dari kelainan maupun dari penyakit. Yang ketiga, yang harus kamu ketahui adalah peserta didik mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindari dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Jadi memang ada kelainan-kelainan yang akan terjadi kalau kita salah. Pagi ini Pak Guru ini merasa sakit juga. Sakit juga. Kenapa? Karena tadi memang Pak Guru udah olahraga. Jadi olahraga itu penting. Agar apa? Agar kita sehat, tubuh kita sehat, tidak sakit. Ya, paham? Nah, Pak Guru mau tanya, apakah kalian pernah mengalami misalnya anggota gerak kita sakit karena keselio misalnya? Pernah ya? Kenapa kau bisa keselio? Bisa dilakukan? Waktu olahraga lari pas keselio gitu. Gimana rasanya? Sakit. Coba yang Teddy juga punya pengalaman kayak. Waktu sekolah pas olahraga. Oh, sekolah olahraga. Pas kenapa? Kakinya keselio. Nah, bagaimana kalau kita keselio? Enak apa tidak? Tidak enak. Terus bagaimana ketika kita mengalami keselio? Apakah kita bisa melakukan aktivitas setiap hari? Beberapa tahun yang lalu ada salah satu anak yang bermain bola. Ya, pas jatuh tangannya sampai patah. Itu sampai berapa hari tidak bisa masuk sekolah gara-gara tangannya patah. Nah, inilah penyakit yang menimpa anggota gerak kita. Kemudian di sisi lain ada namanya kelainan pada anggota gerak kita. Di sini ada. Nah, kalau posisi normal, kalau anggota kita posisi normal, ya. Nah, posisi tulang belakang. Tulang belakang kita ini mempunyai tulang, namanya tulang belakang. Nah, tulang belakang ini yang membentuk anggota tubuh kita. Anggota kita bisa tegak berdiri kalau tulang belakang ini normal. Nah, ini contohnya tulang yang membentuk tubuh kita ini mengalami kelainan, bukan penyakit, mengalami kelainan. Kelainan apa namanya? Ini namanya kifosis. Kalau mengalami kelainan kifosis ini seperti ini. Ini tulang bagian atas ini agak membengkok sehingga kelihatannya seperti bungkuk. Apakah ada di daerah kalian yang bungkuk seperti itu? Ada yang ada dan tidak ya. Nah, kalau yang ada berarti itu mengalami kelainan yang bernama kifosis. Ya. Kelainan berikutnya adalah lordosis. Apa? Lordosis. Nah, lordosis. Nah, lordosis ini di sini tulang ini agak membungkuk, bengkok ke depan. Disebabkan orang yang mengalami seperti ini biasanya orang yang obesitas. Apa obesitas? Badannya itu besar, masih kecil tapi sudah besar, sehingga perutnya ke depan. Akhirnya apa yang terjadi? Menarik tulang yang di pinggang ke depan,
sehingga terjadi apa namanya tadi? Lordosis. Ingat, harus tahu ini sebagai kelainan. Yang gangguan yang ketiga adalah skolosis. Skolosisnya ini tulang belakang ini miring ke kiri atau miring ke kanan, bengkok ke kiri atau ke kanan. Ini seperti ini. Apa penyebabnya? Penyebabnya kalian salah duduk. Makanya hati-hati kalau duduk. Bagaimana posisi duduk yang benar? Coba perhatikan. Posisi duduk yang benar harus betul-betul lurus. Dari tulang atas ke bawah ini posisi harus lurus. Tidak boleh seperti ini, akan membentuk penyakit yang pertama, ya, hiposis. Kemudian kalau kita misalnya duduk miring-miring seperti ini akan membentuk tulang kita menjadi miring kiri atau miring kanan, ya, sehingga menderita kelainan yang namanya skolosis. Paham? Paham. Kalau misalnya ini kurang besar, di sini bisa dilihat. Selanjutnya Pak Guru akan sajikan video tentang pembelajaran hari ini mengenai kelainan yang akan terjadi pada anggota gerak kita dan penyakit yang akan menyerang anggota gerak kita, beserta di situ lengkap dengan penyebabnya, kekurangan vitamin, bahkan di situ akibatnya nanti seperti apa. Kalian bisa lihat, bisa dipahami. Paham? Paham. Oke, kita bisa lihat videonya. Tapi sebelumnya Pak Guru minta tolong itu jendela ditutup dulu, dibuka karena kelebihan cahaya. Yang di silakan ditarik. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya melihat bungkuk ke depan. Kifosis dapat disebabkan karena kelainan bawaan. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Lordosis dapat disebabkan karena obesitas sehingga tubuh terlihat berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. Jadi selain karena apa tadi? Obesitas, memang karena penyebab dari kecelakaan. Ya. Oke, lanjut. 4. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Skoliosis dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. 5. Defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok.
Vitamin D bisa didapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. 6. Tetanus. Tetanus adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. 7. Kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. 8. Terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo adalah cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Terkilir atau keseleo dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Cara menjaga kesehatan sistem gerak. Berikut adalah cara menjaga kesehatan sistem gerak. 1. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium. Contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. 2. Mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit serta mengkonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur. 3. Olahraga teratur. 4. Menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Gimana? Sudah jelas? Sudah. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang aku minta kalian berdiskusi kelompok. Ya, diskusi tentang tugas yang akan diberikan. Nanti setelah selesai bisa perwakilan maju ke depan. Nanti saya nilai, penilaiannya saya nilai siapa yang berpartisipasi dalam kerja kelompok atau tidak, aktif atau gimana, apa hanya diam saja, yang lain mengerjakan, yang satunya diam, nanti itu akan mendapatkan penilaian. Ya, jadi tolong dalam kerjasama semuanya harus aktif mencari jawaban atau solusi. Paham? Paham. Oke. Tolong nanti nama kelompoknya ditulis di atasnya. Waktunya 10 menit. Ya, yang bertanya? Ya. Ya. Nanti siapa yang menulis? Ini kan tulisan tidak jawaban. Kan ada yang menulis, siapa yang menulis, yang tulisannya bagus. Ya, yang tulisannya bagus. Waktunya 10 menit ya. Yang nulis siapa?
Silakan yang mau bertanya boleh bertanya, dan bila tidak bisa atau apa yang menjawab bisa di sini juga boleh bisa. Ya. Kalau yang mau tanya, ya silakan. Apa penyebab dari penyakit defisiensi vitamin D? Apa penyakit? Apa Apa penyebab? penyebab penyakit defisiensi vitamin D? Kelompok Dua. silakan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni, nama bapak saya. Nomor 2, anggota Nazir Bismillah Robi dan saya sendiri. Agak berat katanya. Saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi penyakit yang membuat tubuh kita sulit bergerak. 1. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium. Contohnya, susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. 2. Mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit, serta mengonsumsi salmon, ikan tepung, dan telur. 3. Olahraga teratur. 4. Menjaga postur tubuh yang baik, seperti tidak menunjukkan leher terlalu lama dan duduk pada tulang duduk. Ada yang mau tanya? Tidak ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya berarti paham semua. Kita bisa tahu kalau dia apa yang baca itu Fadil. Gimana? Perkenalkan, saya Fadil dari kelompok 3. Kelompok saya Fadil Farel Jafar. Waktu yang kurang 2 menit. Pola hidup apa yang bisa membantu kita menjaga kesehatan tulang kita? Dengan menata pola makan yang teratur, banyak makan makanan yang mengandung vitamin D, olahraga sebelum beraktivitas atau pemanasan sebelum olahraga. Waktunya hanya 5 menit. Langsung dibunuh. Ya? Ya, ini dulu. Karena nanti akan dimasukkan ke tempat tugas. Kenapa? Tidak usah. Nanti dibuka. Waktunya habis. Jadi kumpulkan untuk tugas kelompoknya, silakan diganti. Taruh di tempat tugasnya karena akan diambil penilaiannya nanti. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang penyakit yang dapat menyerang anggota gerak kita. Jadi tadi kita sudah memahami tentang gangguan-gangguan pada anggota gerak. Ada yang memang itu dari kelainannya, ada yang karena penyakit. Yang pertama, 2. Yang ketiga, Skoliosis itu bentuknya bagaimana? Seperti tulang atasnya melengkung. Kemudian lordosis itu disebabkan karena obesitas. Tulang belakang ini pinggang menarik ke depan karena perutnya memang berat kalau obesitas. Makanya jaga kesehatan agar tidak menjadi orang yang disebutkan tadi. Ya.
Yang terakhir itu kelainan apa namanya? Skoliosis. Bentuknya bagaimana? Bisa miring kiri, bisa miring kanan. Oleh karena itu anggota tubuh kita karena sangat penting untuk menjaga anggota gerak kita agar badan kita tetap sehat, tidak penyakit. Di antaranya adalah kram. Ya. Kram. Gimana kalau kram? Otot itu akan mengejang. Ya. Kram. Itu penyebabnya apa? Karena kurang olahraga. Kemudian kekurangan vitamin ya, sehingga menyebabkan terjadinya. Kemudian tergilir ya, kaki tergilir itu bisa menyebabkan gangguan juga seperti penyakit. Gimana cara kita menjaga kesehatan? Dengan cara olahraga. Sebelum olahraga lakukan pemanasan. Oleh karena itu banyak makan apa tadi? Yogurt, kacang-kacangan, telur, ya, apa lagi? Susu sapi. Ya, dan yang lainnya. Ya, ada yang mau tanya? Dari apa yang saya sampaikan, apa ada yang mau tanya? Oke, itulah pentingnya kita mengetahui penyebab terjadinya gangguan pada anggota gerak kita sebagai tugas akhir. Tugas ya, tugas di rumah. Jangan di sini. Kalian semua individu mencari pengalaman atau mungkin tetangga atau keluarga yang mengalami gangguan pada anggota gerak, baik itu karena memang kelainan ataupun karena kecelakaan. Ya, bisa kan? Bisa. Tetap semangat ya. Ya.